Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek Mas Ayu, masuk fokus kan? Kita kan amatir, nggak perlu diedit. Eh, Selamat siang, ini siang, tanggal 8 Oktober, hari apa lagi? Hari Selasa. Selasa. Today is Thursday. Jadi ini hari Selasa, tanggal 8 Oktober. Mengisi waktu aja tadi kebetulan main ke tempatnya Mas Wahyu. Ini kita ada di pembibitan Sweet Farm Nursery. Sweet Farm Nursery. Jadi tadi sempat bicara sepintas, ada asal usulnya kenapa disebut Sweet Farm karena Pertanian manis. kata Mas Wahyu, pekerja yang ada di Sweet Farm ini hari ini kebetulan berdua aja ya, biasanya banyak kan? Banyak, Pak. Ya banyak, dan sebagian besar manis-manis. Ini ada Mbak Jun, Mbak Cus Mbak Jus, sama lah. Satu hal yang mau saya sampaikan di sini, ini adalah sarana kita untuk berbagi saja, khususnya di semua kawan-kawan di jaringan PT ATS Inti Sampurna Partner dan di jaringan Guru Tani 75 channel, Guru Tani 775 channel, dan rotok keren sidik. Ada satu problem yang saya pikir itu jadi masalah bersama, khususnya memang untuk semua pemilik nursery, khususnya memang nursery kita bicara hari ini adalah nursery hortikultura. Jadi ada tanaman cabai, tomat, apa ya Mas? Terong. Kadang-kadang ada semangka juga ya? bunga kol, dan apa Mbak Jen? melon. Nah, melon juga ada. Nah, rata-rata problem yang ada di nursery itu adalah masalah pertumbuhan yang nggak normal atau malah terganggu, dan hasil bibitnya juga tidak optimal, bahkan ada yang layu, ya kan? Iya. Layu dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini kita dari PT ATS Inti Sampurna mau berbagi tip dan trik. Ini sebenarnya ada beberapa, mungkin nanti di video berikutnya kita akan libatkan para penangkar boleh juga namanya, Iya, kan? penangkar penyemai lebih ke penyemai, Pak. hortikultura ini khususnya memang paling banyak itu tanaman cabai ya. Iya, cabai. Tanaman cabai, problem utamanya adalah media, dan efeknya akibatnya adalah pertumbuhan tidak normal dan optimal. Bahkan itu juga pengaruh ketika sampai di lapangan. Dan untuk panjenengan yang belum mengenal gimana sih proses orang nanam cabai itu, proses nanam cabai itu dimulai dari persemaian, dan tidak semua petani cabai itu menyemaikan sendiri karena sudah repot ngurusi keluarga, berladang dan sebagainya. Mas Mai, bisa ditunjukin satu contoh ya, satu contoh yang kosong kan? Iya. Ini untuk Media semai. media semai ya. Ini untuk kawan-kawan yang sudah mengenal mungkin bisa di skip saja. Ini adalah untuk para pemula, tapi problemnya di sini. Jadi petani itu biasanya tidak cukup waktu untuk menyiapkan media semai. Ini media semai ya. Tidak cukup waktu menyiapkan media semai, ataupun juga tidak cukup waktu menyemaikan. Apa akibatnya ya? Beli yang sudah Jadi siap. Mungkin yang sudah siap sudah seperti ini. Nah, problemnya adalah di lapangan, karena mungkin banyak order atau ketergesa-gesaan, biasanya media semai ini sama pembuatnya agak asal-asalan. Ya, saya berani sampaikan asal-asalan ya. Yang penting ada siap medianya, dan
mereka tidak terpikirkan bahwa media itu misalnya idealnya kan sudah matang, Iya, terfermentasi. Sudah ada, kalau bahasa petani itu fermentasi, difermentasi dan sebagainya, didekomposisi. Nah, ada satu trik yang cukup bagus dari PT AT Siti Sampurna, dan ini sudah dibuktikan di banyak penyemai ya. Nanti di kesempatan yang lain kita akan kunjungi untuk para penyemai yang ada di yang didampingi ya. Iya. Yang didampingi sama Mas Wahyu dari PT AT. Sebagai partner PT ATS. Nah, kawan-kawan Guru Tani Channel dan PT ATS ini sama partner, saya sampaikan juga di sini bahwa sempat kurang lebih 2-3 minggu Mas ya, 2-3 minggu kita sempat kosong. Kekosongan ini Sanbio. Saya sampaikan ya, ini Sanbio, ini pupuk hayati sebenarnya, tapi saya sampaikan ini pupuk hayati yang double action. Ini double action, kenapa? Secara aplikasinya dia pupuk hayati, tapi yang kedua dia juga bisa sebagai pengendali untuk patogen tular tanah. Dan yang paling penting, ini selalu saya sampaikan, di Sanbio ini selain ada keluarga Trichoderma dan selain Trichoderma ya, keluarga Pseudomonas, Bacillus dan juga Pseudomonas, Acetobacter. Acetobacter ini untuk menambah N dan juga di perakaran. Di sini ini ada namanya PGPR. Jadi PGPR itu panjenengan perlu ketahui kepanjangan dari Plant Growth Promotion Rhizobacteria. Ya, Rhizobacterianya itu Azobacter. Jadi ini membantu menyehatkan perkembangan perakaran. Samping itu yang paling penting dia adalah sebagai proteksi untuk melindungi dari serangan patogen tular tanah yang banyak kita jumpai di media. Ada kasus-kasus gitu, para penyemai sering kena komplain ya. Iya, Pak. Sering kena komplain dari ininya, ini sampaikan ya. Jadi dia sudah kirim ke petani, ke beberapa tempat persemaian juga. Ternyata setelah dilakukan semai ya, pakai apa? Biji ya? Iya, benih ya. Benih dari cabai banyak yang enggak hidup, enggak tumbuh. Dan juga mengalami asam-asaman, Pak. Nah, mengalami asam-asaman. Nah, bisa ditunjukkan yang asam-asaman itu seperti apa? Ini yang agak terlewat ya. Nah, ini yang ini apa itu? asam-asaman. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Jadi warna daun ini menguning, dia pertumbuhannya kerdil. Nah, ini kan beda Pak dengan yang sudah memakai Sanbio. Ini memang sengaja sama Mas Wahyu tidak diperlakukan untuk, karena kemarin telat untuk contoh. Ini jadi kalau yang lain telat itu bermasalah nggak Mbak Julia? Telat. Bermasalah. Nah, kita telat Sanbio ya bermasalah loh. Jenengan yang bermasalah juga nggak? Jadi kalau kita pakai ini jadi sebagai proteksi, jadi untuk mematikan jamur, fungi dan sebagainya yang itu bikin masalah di media. Nah, berikutnya untuk menambah vitamin, saya nyampaikan vitamin ya. Ini di sini. Mas Wahyu bisa di namanya bagian ngesut ini. Jadi selain kita gunakan pupuk hayati Sanbio tadi, yang isinya sudah kita sampaikan, ada keluarga Trichoderma, Bacillus, apa lagi? Aspergillus ada juga. Pseudomonas ya, Pseudomonas dan Azobacter. Azobacter ini yang tadi yang paling penting di apa namanya? PGPR tadi ya. Di PGPR. Kita juga gunakan inti dari kesuburan. Ini kita gunakan vitamin tanaman organik ini untuk memudahkan aja para petani. Ini namanya serbuk ajaib.
di banyak video kami di Guru Tani 75 channel sudah disebutkan. Ini adalah Anderson Chemit SG. Ini adalah asam humat yang isinya asam sulfat 99%. Dan ini nanti selanjutnya kita akan praktekkan, kita encerkan dengan dosis, nanti lanjutkan sama Mas Wahyu ya, berapa komposisinya supaya menghasilkan bibit yang sehat. Nggak sama-samaan. Sehat. Nah, kalau yang ini bisa disut lagi ya Mas Wahyu ya, ini efek dari yang kemarin Nggak pakai ketinggalan Sanbio, bener kan? ya. Ya, ini nggak pakai Sanbio sama SG kita nggak SG-nya pakai. juga nggak pakai. Jadi jadinya Nah, seperti ini. Yang pakai hanya ini Pak, Pakai hanya ini. untuk Nah, ini bibit cabai. bibit cabai kombinasinya. Oke, mungkin seperti itu secara singkat penjelasan teknisnya. Selanjutnya kita akan coba praktekkan seperti apa sih agar media semai, khususnya panjenengan yang bikin media semai, ya kan? Iya. Media semai supaya aman dan tidak merugikan pelanggan panjenengan, bisa gunakan komposisi ini. Dan juga untuk panjenengan yang penyemai juga gitu loh, untuk penyemai juga. Jadi kan setelah ini biasanya kan juga di penyemaian sudah dilakukan proteksi, perlindungan dengan dua bahan ini, dan setelah di penyemaian juga kita lakukan juga kan Untuk pemacu Pak. untuk memacu ya. Ya mungkin seperti itu. Selanjutnya Mas Wahyu dari PT ATS Nisampurna, tenaga lapangan kita, akan praktekkan gimana sih caranya untuk bikin media semainya itu aman dan pertumbuhan tanamannya juga terhindar dari serangan banyak patogen tular tanah. Mungkin lanjut ke arah sana berarti ya? Iya. Oke. Nah itu adalah media semai. Jadi metode pertama adalah perendaman. Sebelum kita semai benih, Oke. kita lakukan perendaman. Biasanya di Sweet Farm Nursery ini perendaman menggunakan Sanbio, itu dosisnya 4 sendok untuk 20 liter air. Oh, berarti ini yang untuk berendam ini airnya 20 liter? Iya, 20 liter Pak. Oke, 20 liter. 4 sendok Sanbio. Nah, kita aduk terlebih dahulu. Ini susunannya memang yang Sanbio dulu ya? Iya Pak, Sanbio dulu. Ini tadi ya ulangi ya, Sanbionya 4 sendok. 4 sendok ini kurang lebih berapa gram Mas? 4 sendok itu sekitar 60 gram. 60 gram. Ya, 1 sendok munjung itu 15 gram. Oke, berarti untuk 20 liter air konsentrasi ya, Ya, kita masukkan 60 gram Sanbio, terus 60 gram Anderson SG. Oke. Sendoknya munjung. Dari ini kawan-kawan PT ATS ini sama partner perlu panjenengan saksikan bahwa Anderson Chemit SG ini serbuk ajaib yang sifatnya soluble granul SG. Nah, nih. Dia kena air langsung soluble. Kena air langsung menyatu dengan air. Kalau rendamnya dicampur dengan NPK itu Anderson SG dulu yang masuk. Tapi karena ini sifatnya organik semua, jadi Anderson belakang juga nggak apa-apa Pak.
Oke. Ini kalau sudah larut, sudah homogen, warnanya akan hitam seperti ini, Pak.